Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Jadi pemirsa, hari ini saya sedang berada di dalam Masjid Pusdai Jawa Barat. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, Majelis Taklim Salimah Jawa Barat sedang mengadakan pengajian di sini. Dan yang memberikan materi di sini adalah Ustadz Dedi Haryadi. Mari kita lihat liputannya. Zulqa'dah, Zulhijjah ini berkumpul. Ada satu yang terpisah. Namanya bulan apa, Bu? Kenapa terpisah? Dia spesial, Bu. Dia istimewa itu. Masya Allah. Jadi saat ini kita sedang masuk ke 4 bulan yang sangat dimuliakan, yaitu bulan yang terpisah dari 3 yang lain, yaitu bulan apa? Rajab, Bu. Iya. Ini jangan menguji kesabaran saya, Bu, ya. Bulan Rajab. Masya Allah. Apa kata Nabi itu, Bu? Tuh, salatun mutawaliyat. Yang 3 ini berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Yang satu terpisah yaitu bulan. Punten ibu-ibu, saya berdiri, Bu. Saya berdiri, Bu, ya. Kenapa kita harus bangga dengan bulan ini dan harus bahagia? Punten, Bu. Apa kata Dr. Amr Khalid? Usia kita ini usia yang pendek, Bu. Karena usia Nabi Muhammad, usia umat Nabi Muhammad itu adalah usia umat yang pendek. Kata Nabi, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Dan kata Nabi, jarang yang melebihi angka itu. Di sini ada yang sudah usia 60 70? Ada, Bu? Sisa berapa hari lagi? Kita ini manusia akhir zaman, Bu. Apa buktinya kita ini manusia akhir zaman? Nabi sendiri yang mengatakan, aku dan kiamat diutus begini, Bu. Kata Nabi itu, barengan. Betul? Dan Al-Quran pun mengatakan apa? Iqtarobatis sa'ah, kiamat sudah dekat. Sampai-sampai Nabi bilang apa? Mana mungkin aku bisa hidup tenang sementara malaikat sudah menempelkan bibirnya di depan di mulut sang sakala untuk menunggu Allah memerintahkan untuk ditiup. Ini bukan tiupan bulan tahun baru, bukan. Tanda tiupan pertama itulah kehancuran alam. Dan kata Nabi, malaikat sudah menempelkan bibirnya di trompet itu, tinggal menunggu perintah Allah, Bu. Kapan Nabi bilang begitu? 15 abad yang lalu loh. Kata Nabi, aku tak mungkin bisa hidup tenang karena malaikat sudah menempelkan bibirnya di sang sakala. Itu 15 abad yang lalu. Sekarang kita, Bu, sudah 15 abad malah makin tenang, main lato-lato terus, Bu. Main TikTok gitu. Ibu kikian ibu tuh di TikTok gitu. Nabi dulu 15 abad yang lalu sudah merasa tidak tenang. Kita kenapa sekarang malah makin tenang, Bu? Ibu makan berempat tuh, ya. Ada ini kikian ibu tuh. Apa itu? Di TikTok gitu. Seharusnya kita makin siap. Kita ini manusia akhir zaman. Ini wajah-wajah manusia akhir zaman, Bu. Ciri manusia akhir zaman itu apa, Bu? Umurnya itu qasirah, pendek. Kata Nabi sekitar 60-an sampai 70 dan jarang melebihi angka itu. Umat-umat terdahulu lebih panjang usia daripada kita loh, Bu. Betul? Nabi Nuh berapa tahun? 900 lebih itu. Dan ibu-ibu harus tahu apa ciri manusia akhir zaman? Yamutuna baktatan. Kadang kita menemukan kematian yang tiba-tiba. Artinya bukan diperpendek usia, tetapi di zaman ini, Bu, kita menemukan kematian yang orang sama sekali tidak memikirkan sebuah kematian itu. Betul? Makanya kita selalu mengatakan, Bu, Ustaz tepercanten kan kamari nyeblak sareng abi cenah, Bu.
nggak di antara ibu-ibu yang pernah mengalami kematian yang kita tidak percaya semendadak itu? Ustaz sudah percanten kamari ngobrol sareng abdi ngopat tahu sareng ngabubur cenah Bu. Itu disebut baktatan itu Bu. Di zaman ini banyak kematian yang sama sekali orang tidak memikirkan sebuah kematian. Makanya kalau ada isyarat ke tempat tertentu untuk berbuat maksiat, jangan dilakukan. Karena boleh jadi itu waktu terakhir yang kita miliki loh. Betul tidak? Ustadz maknya terpercanten kamari ngarujak sareng abi. Artinya apa? Ini baktatan Bu. Boleh jadilah besok lusa, mungkin kemarin-kemarin ibu banyak nangis gara-gara kepergian orang yang kita cinta. Boleh jadi besok lusa banyak yang menangis gara-gara kepergian kita. Kalau Ustadz masih aman insya Allah Bu. Oh, begitu. Ya Bu, boleh. Ya Umilela ya. Ini Masya Allah nanti Masya Allah. Manusia kita ini Bu usia umat yang sangat pendek. Umat-umat terdahulu punya banyak waktu Bu untuk menemukan amal soleh. Betul? Saya ulang. Umat-umat terdahulu tuh banyak waktu untuk memperbanyak amal soleh. Sementara kita ini Bu sangat pendek usianya. Ustaz jadi harus bagaimana? Harus betul-betul memaksimalkan apa yang Allah spesialkan Bu. Memang kita ini tidak punya banyak waktu beramal soleh, tapi kita menemukan amal-amal terbaik. Betul? Kita menemukan momentum-momentum Nah, salah satu bulan Rajab ini Bu, kalau kita melaksanakan kebaikan dilipat, kan begitu. Betul Bu? Memang kita tidak punya banyak waktu karena kita ini umat yang sangat pendek usianya. Tapi kita punya momentum-momentum yang kalau kita beramal soleh Allah lipat gandakan pahalanya. Di antaranya bulan apa? Nah itu Bu, ini adalah cinta dari Allah. Ini adalah kasih sayang dari Allah. Memang kita ini umat yang pendek usianya, tapi kita dikasih banyak kespesialan. Di antaranya bulan Rajab yang kalau kita melaksanakan amal soleh akan dilipat. Nah ini Bu, setuju tidak ini? Jadi kira-kira ketika ibu merasa saat ini kita masuk bulan Rajab harus ngapain? Harus ngapain? Jangan dijawab, dan saya belum menerangkan Bu, nanti sebentar lagi ya. Sabar atuh ya. Kita ini aduh Masya Allah Bu ya, saya sudah sampaikan punten ibu-ibu. Saya sedikit ya, loncat sedikit, mohon maaf. Punten, mohon izin. Apa kata Syekh bin Baz? Watnunal haqiqah fil akhirah. Kampung halaman kita yang sebenarnya itu adalah akhirat. Tempat pertama kali bapak kita diciptakan siapa? Adam alaihissalam. Berarti kita semua ini Bu aslinya orang mana? Kita orang Arab segala Ibu. Fokus ya Bu, saya jadi hilang selera begini Bu. Kampung halaman kita yang sebenarnya itu adalah akhirat. Tempat pertama kali bapak kita diciptakan siapa? Adam. Dan kita ini awas jangan Bani Israel, awas Bu. Bani Israel, Allah. Naudzubillah. Bani Adam, Bani Israel Bu. Berarti kita ini sebenarnya orang mana? Bukan orang sini Bu, tapi orang sana. Tempat pertama kali bapak kita diciptakan di mana? Di surga. Kita ini orang surga loh Bu, bukan orang Cimahi, apa sini teh? Bukan Bu. Saya itu kalau ingat kalimat ini Bu selalu tenang hati itu. Apalagi kata kemarin saya baca buku, luar biasa keren kalimatnya. Tidak ada yang bisa mengobati luka hati gara-gara kita kehilangan dunia kecuali kita fokus akhirat Bu. Masya Allah itu luar biasa itu. Ini kalimat Mustafa Asibai, seorang ulama besar dari Mesir. Tidak ada yang bisa mengobati luka gara-gara kehilangan banyak di dunia ini kecuali kita fokus. Semakin Bu kita ini memperkuat kesadaran akhirat kita bahwa kita akan pulang, semakin mudah menyembuhkan luka-luka yang ada akibat kehilangan di dunia ini.
Ibu-ibu sekarang ada yang sedang terluka gara-gara masalah dunia, Bu? Nggak usah jawab. Kelihatan ini. Ya. Dan demi Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan luka-luka akibat kita kehilangan dunia itu, kecuali kita fokus akhirat. Kita ini orang sana bukan orang sini itu. Orang mana? Orang akhirat. Makanya ketika Allah berbicara masalah akhirat selalu menggunakan kalimat pulang gitu, Bu. Wa ilaihi yur wa ilaina tur innalillahi wa inna ilaihi. Semua pulang, Bu. Karena kita ini bukan orang sini, kita orang sana. Saya akan pulang ke Garut, berarti Ibu orang mana? Tasik gitu. Kita orang Garut. Betul? Kalau kita ini orang akhirat bukan orang sini, di sini kita penduduk asli, penduduk asing. Asli atau asing? Kita di sini bukan orang asli, Bu. Kita ini orang asing. Dan kampung halaman kita masyhur. Pertanyaan kedua, sama tidak kesibukan orang asli dan orang asing? Ulang lagi, Bu. Sama nggak kesibukan penduduk asli dan penduduk asing? Apa bedanya? Jangan asal beda tuh, Bu. Apa bedanya? Penduduk asli bangun segalanya di sini. Penduduk asing menyiapkan bekal untuk bangun di sana. Paham? Saya ulang lagi ya, Bu ya. Kita kaitkan dengan Rajab. Penduduk asli membangun segalanya di sini karena dia orang sini. Penduduk asing menyiapkan bekal untuk bangun segalanya di sana. Di mana? Di akhirat. Saya tanya ibu-ibu di sini, kesibukan ibu saat ini membangun di sini, menyiapkan bekal untuk bangun di sana. Saya agak ragu begini, Bu. Ada nggak orang yang fokus bangun di sini lupa untuk menyiapkan bekal untuk bangun di sana? Banyak, Bu. Itu kesalahan kita. Betul? Seakan-akan kita orang mana? Orang sini. Saya, Bu, orang Cerifil, orang Buah Batu. Bangun rumah nggak dipusdai? Tidak. Karena saya bukan orang sini, saya mah orang Buah Batu. Kesibukan saya bukan bangun di sini, Bu. Saya cuma nyiapkan bekal di sini untuk bangun di sana. Seorang kembali, kesibukan saya di sini ngapain? Menyiapkan bekal untuk pulang ke sana. Sudah paham sampai sana? Jadi kewajiban ibu ke saya apa? Itu pemahamannya. Tapi sudah paham kan, Bu? Dan saya tidak akan pulang sebelum dapat. Karena kan kita punya rumus, Bu. Hudu warji'u, hudu warji'u. Raihlah, pulanglah, raihlah, pulanglah. Jangan berani pulang sebelum meraih apa-apa loh. Jangan pernah pulang ke akhirat sebelum meraih apa-apa. Karena kebahagiaan kita setelah pulang sangat ditentukan oleh apa yang kita raih di sini. Betul? Ibu ke masjid ini, Bu, raih, kemudian pulanglah. Apa yang harus ibu raih di sini? Hah? Kalau belum dapat ilmu jangan, nah gitu aja. Nanti saya cek satu-satu, Bu, pas di akhir, Bu. Dapat ilmu tidak? Kalau enggak jangan pulang. Kesibukan kita di sini tuh nyiapin bekal, Bu. Bukan bangun segalanya di sini. Dan Allah sudah ngasih bekal terbaik. Ini bulan-bulan haram, Bu. Jangan disia-siain. Usia kita pendek, nggak banyak waktu kita menumpuk amal. Berarti kita harus betul-betul menemukan yang kalau satu mengerjakan pahalanya besar. Dan itu adalah bulan apa? Masya Allah. Oke, oleh karena itu lihat ayat terakhirnya. Ini, Bu. Inilah yang harus kita lakukan di bulan Rajab. Ini sambungan ayat tentang 1 tahun itu 12 bulan. Dan di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ngapain kita di bulan ini? Nih, Bu.
setelah kita bahasan ini nanti kita sampaikan keajaiban-keajaiban Rajab. Inilah panduan Al-Quran bagi siapapun yang masuk ke 4 bulan yang sangat dimuliakan itu. Salah satunya bulan apa? Rajab. Yang pertama apa kata Allah? Ini tuntunan Nabi, tuntunan Allah, ibu-ibu sekalian. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Ini yang pertama. Janganlah menganiaya diri di bulan yang 4 itu. Baik, ini yang pertama. Jangan menganiaya diri. Pertanyaannya Bu, apa yang disebut dengan menganiaya diri? Menzolimi diri itu apa? Nih Bu, kan kata Dr. Akram Ridho Bu, al-mar'atul madlumah, ada perempuan yang sering mendolimi diri sendiri. Saya ulang lagi Bu, ada perempuan yang sering mendolimi diri sendiri. Siapa perempuan yang sering menyakiti diri sendiri itu? Kata Dr. Akram Ridho, yaitu perempuan yang kehilangan robnya ketika menemukan laki-laki itu Bu. Itu perempuan yang sedang menzalimi diri sendiri. Dia kehilangan Allah ketika menemukan laki-laki bernama suami Bu. Jadi kalau kita menemukan suami tapi kita makin kehilangan Allah Bu, itu namanya al-mar'atul madlumah, perempuan yang menzalimi diri sendiri. Mudah-mudahan di sini tidak ada ya Bu ya. Ini mah ahli surga sadayana Bu, masya Allah. Ini wajah-wajah penuh cahaya, wajah-wajah penuh ketenangan begini, masya Allah. Saya kalau ngisi sampai jam 1 Ibu sudah tenang, sudah bismika Allahumma. Itu wajah-wajah penuh ketenangan. Saya masih duduk di bangku, ibu-ibu sudah ke Sidratul Muntaha itu ya. Padahal kan Isra Mi'raj berapa minggu lagi teh ya Bu ya. Itu namanya perempuan yang menzalimi. Mudah-mudahan ya Bu ya, pasangan kita saat ini bukan pasangan yang membuat iman kita berantakan, ibadah kita nggak karuan, makin jauh dari Allah Subhanahu. Karena seganteng apapun pasangan ibu, kalau menjauhkan kita dari Allah, dia musibah Bu. Tapi tolong pilih Bu, laki-lakinya ganteng, per bulan ratusan juta, tapi bersama dia makin jauh dari Allah, musibah atau anugerah? Sebaliknya, suami ibu memang tidak butut, tapi lebih sulit dibilang ganteng. Sebulan ke ibu cuma ngasih 18 koma, tanggal 18 ibu harus siap-siap koma itu. Tapi bersama dia ibu makin dekat dengan Allah. Musibah atau anugerah? Pilih A, pilih B. Pilih C Bu. Ya ganteng ya soleh Bu, itu ya kan begitu. Ini nggak bahas naon Ibu itu. Oke, ya. Dan siapa perempuan yang sempurna itu? Kata Dr. Akram Ridho, yaitu perempuan yang memakai gaun pengantin yang sangat indah di hari pernikahan, karena dia menemukan laki-laki yang membuat dia makin dekat dengan Allah Bu. Itulah perempuan yang sempurna, mutakamil. Dan mudah-mudahan di sini adalah ibu-ibu yang sempurna itu ya. Kan kata Ibnu Qayyim Bu, apapun yang Allah berikan itu ujian. Ujiannya Bu. Suami itu anugerah bukan Bu? Ujian Bu. Jangan dulu pede, ujian itu. Suami itu ujian. Dan ujian itu bisa dua kata Ibnu Qayyim. Bisa jadi anugerah, bisa jadi musibah. Saat ini suami itu anugerah atau musibah? Mulai curhat Bu ya. Siapa suami yang jadi anugerah? Yang bersamanya kita makin dekat dengan Allah. Siapa suami yang jadi musibah? Yang bersamanya kita makin jauh dari. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini bukan madlumah, bukan ibu-ibu yang menzalimi diri, tapi ibu-ibu yang sempurna, ya, masya Allah. Nah, apa kata
kata Allah, di bulan Rajab ini jangan menzalimi diri. Apa itu menzalimi diri? Kata Ibnu Qayyim, kata Ibnu Katsir, Bu, yang kurang melaksanakan kewajiban dan masih melakukan hal kemaksiatan, Bu. Itu namanya menzalimi diri. Jadi kewajiban kita masih belum maksimal, tapi kemaksiatan masih kita lakukan. Itu namanya zalimu li nafsi, orang yang menzalimi diri. Jangan pernah lakukan itu di bulan ini, Bu. Makanya apa kata Dr. Khatib An-Nablusi? Rajab adalah, Bu, bulan di mana kita menumbuhkan banyak kebaikan, memaksimalkan seluruh kewajiban, dan betul-betul kita menjaga diri dari segala kemaksiatan. Ada di sini ibu-ibu yang masih nonton drama Korea? Memang hidup itu tidak seindah drama Korea, Bu. Tapi harus yakin tidak serudet sinetron Indosiar itu ya, serudet. Kalau ibu nonton drama Korea gara-gara melihat ketampanan artis-artisnya, Bu, itu maksiat bukan? Udah tutup dulu Korea itu. Udahlah aja Korea, ini mah Korea condong aja sekarang, Bu. Siapa yang saat ini, Bu, kebersamaan dengan Al-Quran masih belum terbangun bagus, qiyamul lailnya belum rapi, sholat berjamaahnya masih belum terjaga, sedekahnya belum tidak maksimal di bulan ini, itu namanya menzolimi diri itu. Di bulan ini segala kebaikan harus kita tumbuhkan. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Al-Quran, hubungan kita dengan seluruh ketaatan-ketaatan itu, Bu. Kenapa? Karena itu pesan Allah di bulan ini, tidak boleh kita menzalimi diri. Siapa yang saat ini masih berbuat kemaksiatan, segera istighfar, Ibu ya. Apalagi ulama-ulama mengatakan Rajab syahrut taubah. Rajab itu bulannya kita beristighfar. Coba saya tanya kepada ibu bapak sekalian, kenapa Rajab ulama-ulama kita mengatakan syahrut taubah? Hah? Baik, mari kita lihat pemaknaannya, Bu. Rajab bulan bertobat, Sya'ban bulan jatuh cinta, Ramadan bulan kemesraan, Bu. Itu kata ulama. Saya akan jelaskan ya, Bu ya. Saya akan jelaskan. Rajab adalah bulan apa? Taubat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, fa in tabu fa anna habibuhum, kata Allah, kalau mereka bertobat kepadaku, aku mencintai mereka. Maka kalau kita jadikan Rajab ini bulan bertobat, Bu, maka Sya'ban yang akan kita lalui itu bulan Allah jatuh cinta kepada kita. Makanya Rajab syahrul taubah, wa Sya'ban syahrul mahabbah, bulan Allah jatuh cinta kepada kita. Hadisnya dari Imam Ahmad. Dan kalau Sya'ban sudah menjadi bulan yang Allah jatuh cinta kepada kita, maka Ramadan menjadi bulan kemesraan kita dengan Allah, Bu. Mesra dengan Allah, itikafnya, sedekahnya, semua betul-betul kita mendapatkan kemesraan. Maka jangan bermimpi kita untuk bermesraan dengan Allah di bulan Ramadan kalau kita tidak menjadikan Rajab sebagai bulan taubat. Dan kalau kita tidak menjadikan Rajab sebagai bulan taubat, maka Sya'ban tidak akan pernah jadi bulan yang Allah jatuh cinta kepada kita. Karena Nabi mengatakan, Allah berfirman, fa in tabu fa anna habibuhum, kata Allah, kalau mereka bertobat kepadaku, aku jatuh cinta kepada mereka, Bu. Pengen nggak Ramadan menjadi bulan kemesraan kita dengan Allah, Bu? Dimulai dari sini itu. Karena mesra itu biasanya kalau sudah saling, Bu, ini biasanya bab ini ibu bisa lancar biasanya. Kemesraan itu hanya bisa didapatkan orang yang saling. Saya sedang tidak mengajari ibu jatuh cinta. Ini wajah-wajah sudah sangat khatam bab itu. Saya hanya ingin mengajari bagaimana cara kita mendapatkan cinta Allah, Bu. Maka minta maaf di bulan ini. Jadikan Rajab ini bulan kita istighfar, bulan kita taubat, bulan kita hijrah, agar Allah jatuh cinta di bulan Sya'ban dan masuk Ramadan kita mesra dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Setuju, Bu?
Masya Allah. Cinta itu, makanya kalau ibu pengen dicintai oleh suami, ibu banyak minta sama suami. Ya, banyak minta itu. Tapi jangan salah minta. Setidaknya 3, Bu, minta maaf. Ya, ayah maafin ibu selama jadi istri belum bisa membanggakan ayah. Dalam hati pret itu nggak apa-apa, Bu. Yang kedua, minta dinasehatin. Sok atuh ayah, gimana ibu tuh menjadi istri yang baik bagi ayah. Itu kayaknya sama makin senang nggak? Dan yang terakhir, Bu, minta didoain. Ayah, doain ibu mau beli uyah ke warung. Mudah-mudahan di jalan selamat, tidak ada rintangan yang berarang, dan mudah pulang ke rumah dengan sehat walafiat. Wah, Bu. Jangan salah minta. Kalau ibu minta itu ke suami itu senang. Tapi kalau minta yang lain saya nggak jamin, Bu. Minta iPhone 14 Pro itu saya nggak jamin. Maka ternyata cara mendapatkan cinta Allah itu banyak minta maaf sama Allah. Jadikan di bulan Rajab ini, Bu, Allah akan jatuh cinta kepada kita di bulan apa? Dan kalau sudah saling jatuh cinta di bulan Rajab, ibu, kita akan menemukan Ramadan, bulan kemesraan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Aduh, Masya Allah. Ya. Jangan bermimpi kita mesra dengan Rabb kita di bulan Ramadan kalau kita tidak mulai dari sini di bulan Rajab ini. Setuju? Maka wala tadlimu fihinna anfusahum. Jangan menzalimi diri. Ya, artinya maksimalkan segala kebaikan dan tutup pintu-pintu gelap segala kemaksiatan, Bu. Ya. Mohon izin, Bu. Sekarang sudah tanggal 14 atau 13 Rajab. Siapa di bulan Rajab ini yang tidak pernah gibah, Bu? Coba angkat tangan. Aduh, Ustaz, saya kamari. Ayo, Bu. Masya Allah. Kita ini betul-betul tidak menghormati Allah, Bu. Di bulan yang dimuliakan Allah saja kita masih sempat berbuat maksiat gitu loh. Siapa di bulan Rajab ini yang tidak pernah jadi korban gibah? Ini kelihatan wajah-wajah korban, Bu. Ya, aduh, Masya Allah, Bu. Bagaimana cara kita bisa berhijrah kepada Allah? Bagaimana cara kita bisa menemukan momentum untuk betul-betul berhijrah, Bu? Di bulan-bulan yang sangat spesial saja kita tidak bisa memspesialkan amal kita ini, Masya Allah. Naudzubillah itu. Ustaz, abi 5 orang digibahin selama Ramadan. Dan kita mah tuh, Bu, Masya Allah, ini jebakan setan, kata Ibnu Qayyim tuh, Bu, ya. Setan itu, Bu, jebakannya adalah menjadikan dosa besar seperti dosa biasa. Gibah ini dosa besar, bukan? Tapi perasaan kita biasa, Bu. Itu jebakan setan. Bahkan setan sudah berhasil, Bu, menjadikan dosa besar seperti tidak berdosa. Betul? Ada nggak saat ini orang yang ketika bergibah tidak merasa dosa? Banyak, Bu. Sebaliknya, asal merasa berdosa kalau bergibah itu, Bu. Aduh, Ustaz, abi nyari cangkeng, nah can gibah sana, Bu. Naudzubillah itu. Ayo, jaga lisan kita di bulan ini, Bu. Jaga hati kita di bulan ini. Ini bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tadlimu fihinna anfusakum itu. Ini yang pertama, Bu, ya. Mari kita bangun segalanya kebaikan di sini. Yang kedua, waqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah, Bu. Maksudnya adalah di bulan ini, Bu, di bulan ini tidak boleh kita ada pertengkaran al-hudnah, harus gencatan senjata. Tapi ketika musuh menyerang kita harus membalas gitu loh. Tapi usahakan di bulan ini al-hudnah. Apa itu hudnah? Gencatan senjata. Dalam definisi kita jangan ada konflik, jangan ada berantem di sini. Ketika suami mau ngajak berantem, ayah stop, nanti aja di bulan Syawal gitu. Syawal masih Muharram itu. Jangan di bulan ini, Bu. Jangan ada konflik. Setan akan goda kita untuk banyak konflik di sini itu. Ya. Betul-betul harus kita membangun ukhuwah Islamiyah kita, Bu. Karena ini pesan dari Al-Quran. Betul-betul di bulan ini tidak boleh ada sebagaimana orang-orang Arab itu betul-betul gencatan senjata. Harus berdamai di bulan Rajab ini. Dan kalau ada yang berperang di bulan Rajab itu pelanggaran besar, Bu, dalam undang-undang peperangan di bangsa Arab. Coba siapa di bulan ini, Bu, yang hubungan dengan pasangannya, hubungan dengan keluarga besarnya belum bagus, istighfar, Bu. Justru ini
momentum kita memperbaiki semua hubungan dalam kehidupan kita itu. Hubungan dengan orang tua, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan keluarga besar, dan hubungan dengan orang-orang yang dekat dengan kita itu. Di sini momentum yang terbaik untuk memperbaiki semuanya. Mana mungkin Bu, kita bisa mendapatkan kenikmatan Ramadan kalau di bulan ini ibadah kita belum bagus, di bulan ini hubungan kita belum indah, betul? Semuanya kita perbaiki di sini. Ya, setuju nggak ibu-ibu sekalian? Apa kata Nabi? Afdhalus shadaqah ala dirahim al-kashih. Sebaik-baik sedekah kepada orang keluarga kita yang tidak suka sama kita. Kalau kita bersedekah kepada keluarga kita yang tidak suka sama kita, berat atau ringan? Oh, boro-boro mere Ustaz dan jaga hoream gitu Bu. Tapi itu jadi sedekah terbaik. Ini bulan terbaik Bu. Ayo kita perbaiki hubungan. Setuju? Yang dulu ibu mengatakan you and me and gitu Bu, nah, sekarang perbaiki itu. Dan terakhir kita lihat, saya waktu berapa menit lagi teh manijin? 10.30, sekarang jam berapa? Masih ada waktu ya Bu? Baik, karena ini masih mukadimah sebetulnya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin Bu. Perkuat kebersamaan kita dengan Allah. Perkuat kebersamaan kita dengan Allah Bu. Maka di bulan ini harus melakukan banyak kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lewat munajat terbaik kita, lewat kiam terindah kita sepertiga malam, lewat tilawah kita ya Bu ya, lewat tadi itu istighfar kita. Harus betul-betul perkuat kebersamaan dengan Allah di bulan ini. Siapa yang merasa jauh dengan Allah selama ini Bu, ini saatnya kita untuk kembali mendekat kepada Allah dan kembali memperkuat hubungan dengan Allah. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa taubat itu disebut dengan kembali? Kan taubat itu artinya rujuk, kembali kepada Allah Bu. Makanya ulama mengatakan Bu, as'adu rihlah at-taubah. Jadi senikmat-nikmatnya traveling itu adalah taubat. Kenapa? Karena taubat itu jalan-jalan untuk kembali kepada Allah Bu. Tolongnya Bu ya. As'adu rihlah at-taubah. Sebaik-baik, senikmat-nikmat dan seindah-indah traveling itu apa? Taubat. Kenapa? Karena taubat itu jalan-jalan untuk kembali kepada, dan tidak ada yang terindah di kehidupan kita kecuali kita dekat dengan siapa? Maka ibu yang jarang jalan-jalan, maka ini ada alternatif jalan-jalan terbagus, banyak nah itu Bu. Ini untuk menyembuhkan luka bagi yang jarang jalan-jalan Bu. Kalau kita ketika taubat sudah nikmat Bu, kira-kira penting nggak kita jalan-jalan ke Kapadokia, kemana, penting nggak Bu? Tetap penting ya Bu ya. Ustadz, kenapa taubat disebut dengan kembali? Karena dosa itu menjauhkan hubungan kita dengan Allah. Maka siapa yang saat ini jauh Bu, Rajab bulan taubat, bulan kembali kepada siapa? Kepada Allah. Karena dosa itu menjauhkan kita dari, saya tanya sama Bapak Ibu, siapa yang paling dekat dengan Allah? Siapa yang paling dekat dengan Allah Bu? Orang yang sedikit dosanya. Makanya kalau ingin dekat dengan Allah jangan banyak dosa. Kenapa? Karena dosa itu menjauhkan kita dengan Allah. Ustadz, abi mah alhamdulillah terus caket sareng Allah teh tercaket pisan gitu Bu. Hari tahajud sok jarang. Sedekah tara. Dari mana dia ngaku itu pede pisan ya Bu ya? Orang yang dekat dengan Allah itu yang sedikit dosanya. Karena dosa itu menjauhkan kita dari. Sekarang pasti ibu sudah bisa menjawab loh Bu, sedekat apa kita saat ini dengan Allah, bisa nggak? Aduh saya kayak jauh Ustaz, pasti gitu kan Bu? Kayak begini Bu, ketentuan hati itu nggak bisa dibohongin, sedikit ya. Kematian itu menyambungkan kita dengan 5 kenikmatan Bu.
Ini untuk contoh. Kematian itu menyambungkan kita dengan satu, nikmat alam kubur yang kata Nabi raudhah min riyadil jannah, seindah taman-taman surga. Memang kita belum ke akhirat, Bu, tetapi ketika di alam barzah kita akan mendapatkan keindahan seperti taman surga. Nikmat yang kedua, Bu, bertemu baginda Rasul di telaga Haud dan kita minum bersama-sama. Tidak ada satu nama yang kalau kita sebut menderaikan air mata kita kecuali nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya nama tuh, Bu, yang kalau kita sebut berderai air mata kita itu. Tapi Ustadz, saya selalu nyebut nama suami juga suka nangis, itu beda sebab. Kenikmatan yang ketiga, kita mendapatkan surga, Bu, yang kita abadi selamanya, yang keindahannya tak mungkin bisa kita lukiskan dengan indera yang kita miliki itu. Betul? Kenikmatan yang keempat, bisa melihat wajah Allah dan itu senikmat-nikmat kelak di akhirat. Dan kenikmatan yang kelima, bertemu lagi dengan orang-orang yang kita cintai, yang saat ini sudah tiada meninggalkan kita karena kematian. Betul? 5 kenikmatan ini tak mungkin kita dapatkan sebelum datang kematian. Jadi kematian itu penyambung kita dengan 5 kenikmatan. Pertanyaan saya, kalau kematian itu penyambung kita dengan kenikmatan, Bu, Ibu tahu jawab dengan jujur, saat ini Ibu rindu kematian, takut kematian? Angkat tangan siapa yang rindu kematian? Saya ulang, kematian itu menyambungkan kita dengan berapa? Nikmat surga, nikmat bertemu Allah, nikmat wajah Allah, nikmat bertemu Rasul, bertemu lagi dengan orang-orang yang kita cintai, Bu. Aduh, Masya Allah. Kalau begitu seharusnya rindu kematian atau takut kematian? Nah, sekarang saya tanya hati ibu-ibu, saat ini rindu atau takut? Nah, beda. Jawabannya, Bu, wa innahu ala dzalika lasyahid. Hati ini nggak bisa dibohongin. Hati itu sangat tahu siapa kita saat ini di depan Allah loh. Betul? Pasti ibu saat ini dilema antara rindu dan takut kan? Kenapa? Karena hati kita tidak bisa dibohongi tentang siapa kita saat ini di depan Allah. Masih banyak dosa. Terus masih apa, Bu? Ya, bisa kita berbohong di depan suami? Oh, ini paling, menurut saya paling tarik, Bu. Sehingga pengalaman pisan. Jangan-jangan profesional. Bisa kita berbohong di depan orang? Bisa nggak berbohong di depan hati sendiri? Kenapa kematian yang sangat indah itu justru kita takut? Karena hati kita tahu siapa kita, Bu. Betul? Seperti tadi itu, ya, seperti tadi itu, Bu. Masya Allah, ya. Oleh karena itu, ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, inilah panduan Al-Quran bagaimana cara kita menjalani bulan-bulan haram. Wala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah, dan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya. Terus perkuat kebersamaan kita dengan Allah. Ustaz, bagaimana cara memperkuatnya? Banyak, Bu. Di antaranya jauhi segala kemaksiatan. Karena orang yang paling dekat dengan Allah itu yang paling sedikit dosanya. Ya, betul? Baik. Sekarang kita masuk ke materi intinya. Oke, di sini, Bu. Kenapa Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram itu disebut dengan bulan-bulan yang haram? Betul, Bu. Haram itu kan bulan diagung oleh Allah. Kenapa, Bu? Karena berkaitan dengan peristiwa besar umat Islam, yaitu haji, Bu. Ya. Dzulqa'dah persiapan dan keberangkatan,
Zulhijjah pelaksanaan dan Muharram kepulangan. Oke. Sudah paham ya Bu sekarang ya? Kenapa Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram itu disebut dengan bulan-bulan haram? Karena berkaitan dengan peristiwa agung, Bu, puncak rukun Islam bagi umat Islam. Apa itu? Haji. Zulqa'dah persiapan, Zulhijjah pelaksanaan, Muharram kepulangan. 3 bulan ini sangat terkait dengan peristiwa besar dan agung menjadi puncak rukun Islam, yaitu haji. Mudah-mudahan yang belum berangkat segera Allah undang ya Bu, untuk menyempurnakan rukun Islam kita, yaitu melaksanakan ibadah haji ya. Saya alhamdulillah Bu setiap tahun senantiasa di sana bersama jutaan umat Islam ya. Dan tidak ada momentum yang paling nikmat Bu di seluruh pengembaraan spiritual kita ketika kita sedang ada di Arafah itu. Masya Allah, saya tidak pernah melihat orang tidak menangis di sana itu Bu. Jutaan orang pasti menangis di Arafah itu. Ambruk Bu. Mungkin saat ini ibu dan bapak ingat dosa tidak membucahkan air mata ya. Tapi kalau di Arafah nggak mungkin kita bisa menahan air mata. Betul-betul nggak kuat bawa segala kemaksiatan itu. Ambruk semua itu. Mudah-mudahan bapak ibu segera Allah undang yang belum berangkat. Sekarang pertanyaannya, oh wajar Zulqa'dah itu memang bulan yang diagungkan karena berkaitan dengan ibadah besar. Sekarang saya tanya kepada bapak ibu, kenapa Rajab disebut bulan yang agung? Padahal dia tidak berkaitan loh dengan haji. Isra Mi'raj pun masih ikhtilaf karena ulama kapan turunnya itu. Walaupun sebagian telelah betul ya, itu di bulan Rajab. Kalau ada yang bisa jawab Bu, saya kasih. Oh jangan ini loh, lebar. Ini aja. Lebar itu. Ini yang belum kita pahami loh Bu. Sekarang sudah paham kan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu kenapa disebut bulan haram? Karena berkaitan dengan apa? Karena saya tanya Bu, Rajab berkaitan dengan apa? Itu gede, itu gede. Kenapa tidak jawab dari tadi? Malah gede tadi Bu ya. Karena berhadapan, berkaitan dengan momentum yang sangat besar yang datang setiap tahun bagi umat Islam, yaitu itu Bu, itu loh Bu. Sekarang paham ya? Haji dan Ramadan itu Bu, dua rihlah ba'da rihlah ya, kata Syekh Mahmud Syaldut itu. Dua-duanya agung di kehidupan kita. Maka bulan-bulan yang terkait dengan itu semuanya agung itu ya. Rajab itu kenapa disebut bulan agung? Karena berhadapan, berkaitan dengan momentum yang sangat besar Bu. Yang di momentum itu Bu, kata para ulama, kebaikan itu menderas seperti derasnya air hujan. Ramadan mendatangkan banyak kebaikan seperti awan hitam menderaskan curah hujan itu. Tidak ada bulan yang menumbuhkan semua kebaikan-kebaikan di kehidupan kita kecuali bulan apa Bu? Ramadan. Dan Rajab berkaitan dengan bulan itu, makanya disebut dengan bulan. Nah ini Bu, Ustadz, apa penjelasan Rajab itu berkaitan dengan Ramadan? Nih Bu, kalimat dari Abu Bakar Al-Balkhi. Syahrul Rajab, Syahrul Jar'i. Rajab itu bulan menanam. Wa Sya'ban Syahrul Saqi Zar'i. Sya'ban bulan menyiram. Wa Ramadan Syahrul Hasadi Zar'i. Dan Ramadan bulan memanen. Mari kita perhatikan Ibu-ibu sekalian. Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Sangat berkaitan tidak? Ini kata Abu Bakar Al-Balkhi. Apa
apa yang kita panen di Ramadan adalah sesuatu yang kita siram di bulan Sya'ban, yang kita tanam di bulan. Makanya nggak mungkin di sana di Ramadan ada kemesraan bersama Allah, Bu, kalau di sini kita tidak melakukan pertobatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Demi Allah, Bapak dan Ibu sekalian, apapun yang ingin kita dapatkan di bulan Ramadan adalah sesuatu yang kita mulai tanam di bulan Rajab ini. Dan jangan pernah bermimpi untuk memanen banyak hal di bulan Ramadan kalau kita tidak nanam apa-apa di bulan ini. Sekarang paham kaitannya, Bu? Oke. Nanti saya jelaskan satu persatu ya. Kan kita sampai jam 3 sore ya. Ya. Alhamdulillah. Kalau bilang sampai maghrib itu nyungkun. Nih, Bu, penjelasannya itu. Ya. Kata siapa Rajab tidak berkaitan dengan Ramadan, Bu? Justru di sini kita menentukan keberhasilan Ramadan kita itu di bulan Rajab itu. Gak mungkin kita memanen apa-apa di bulan Ramadan kalau tidak nanam apa-apa di bulan Rajab. Karena apa yang kita panen di bulan Ramadan adalah sesuatu yang kita tanam di bulan Rajab. Maka siapa yang melewatkan Rajab tanpa menanam apa-apa, jangan pernah bermimpi untuk memanen apa-apa di bulan Ramadan. Tapi bukan berarti Ibu ke Sarawak ini teh, Bu. Beda Bu, beri manen, beri nanam, bukan itu maksud saya, Bu. Ke Sarawak itu, Bu, sekarang itu. Saya tanya Bapak Ibu, Ibu Bapak di Ramadan pengen dapat apa? Apalagi? Sok udah kelihatan banyak-banyak wajah-wajah penuh kahayang ini, Bu. Ayo, apalagi? Dan saya katakan, Bu, sulit mendapatkan itu semua kalau tidak dimulai di bulan ini. Itu hebat dan keajaiban Rajab, Bu, menentukan banget keberhasilan Ramadan kita. Paham, Bu? Oke, sekarang kita masuk kalimat-kalimatnya. Nih, Bu, apa kata Ibnu Rajab? Apa kata Ratib An-Nablusi ya? Ustadz, bagaimana caranya supaya kita dapat banyak hal di bulan Ramadan itu? Maka kita mulai di bulan ini, Bu. Di bulan ini sok perbanyak saum. Perbanyak saum. Rajab, Sya'ban, perbanyak, Bu, saum. Kita dilatih 2 bulan sebelumnya itu. Kira-kira ketika masuk Ramadan, ketika kita saum, Bu, kita akan merasa sulit atau malah kita ringan? Kenapa ringan? Nah itu loh, Bu. Sekarang Ibu 11 bulan jarang saum, tiba-tiba masuk Ramadan, kira-kira lulus tidak? Bu, bibir pecah-pecah, wajah pucat, mata celong, laler. Jangan kan lagi saum, kecaplok Ibu. Tidur aja, Bu. Kenapa itu badannya nggak siap? Karena tidak dimulai di bulan ini. Walaupun di bulan Rajab tidak ada kekhususan saum. Semua hadis yang berkaitan dengan kekhususan saum Rajab, Bu, itu hadisnya tidak kuat. Di sini perbanyak saum Daud. Di sini perbanyak Ayamul Bed. Di sini perbanyak saum Senin, Kamis. Saum-saum yang disunahkan Nabi di bulan ini perkuat, Bu. Kenapa? Masuk Ramadan kita tetap fit, Bu. Ibu dari subuh sampai malam nanti ngejar kajian di Ramadan itu kan banyak kajian ya. Tetap kuat, Bu. Ini baru 2 kajian, Bu, sudah ngegeter gitu. Kenapa? Karena kita tidak biasa. Perkuat saum kita di bulan ini. Punten Ibu Bapak, saya tidak menerangkan banyak keajaiban Rajab. Ini kajian-kajian ulama-ulama kita banyak hadis yang tidak sahih ya, Bu, ya, berkaitan dengan Rajab ini. Makanya apa yang saya sampaikan di kajian ini betul-betul sudah galian kajian-kajian ulama-ulama hadis tentang kekuatan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi. Karena banyak berseliweran hadis-hadis palsu tentang Rajab ini, masya Allah, naudzubillah. Perbanyak saum di bulan ini, Bu. Agar apa? Agar masuk Ramadan tetap tidak ada penurunan produktivitas kita.
Mari kita patahkan Bu dengan statement seorang presiden di negara Afrika. Dia melarang semuanya untuk saum Bu. Rakyatnya itu kenapa? Ternyata saum 70% mengurangi produktivitas kerja. Makanya dia melarang saum Bu, satu negara itu. Kenapa? Karena yang saum itu Bu, tiduran, apalagi nonton, apalagi main HP. Gitu aja gitu ya. Karena lalu les rarung rarut eta mah ibu. Kita mulai dari sini Bu. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah bulan yang menyediakan semua kesempatan kita untuk banyak siapkan fisik yang bagus dari sini. Ini kata Ibnu Rajab, perbanyak saum di bulan ini. Yang kedua, berbanyak qiyamul lail di bulan ini Bu. Inilah disebut dengan mayatullah, perkuat kebersamaan kita dengan Allah. Ayo perbanyak tahajud, kalau bisa 1 minggu 5 kali Bu. Kenapa? Agar kita terbiasa menghidupkan malam di Ramadan. Apalagi puncaknya adalah i'tikaf gitu Bu. Kalau kita jarang tahajud Bu, jarang menghidupkan sepertiga malam di bulan-bulan yang lain, ketika masuk Ramadan i'tikaf bagaimana Bu? Memang ke masjid, tapi bismillah Allahumma ya, pas bangun mau sahur gerak Bu, fisik kita nggak siap. Siapkan dari sekarang. Setuju? Dan yang terakhir apa? Di bulan ini Bu, perbaiki kebersamaan kita dengan Al-Quran. Jadikan Rajab Syahrul Qura, bulan di mana kita memperbaiki hubungan dengan Al-Quran, keromantisan bersama Al-Quran ya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan kita betul-betul akan hidup bersama Al-Quran Bu. Dari sekarang pendekatan dulu ya. Imam Syafi'i selama Ramadan berapa kali hatam? 60 kali hatam. Abu Hanifah 60 kali hatam. Ibu-ibu sayangnya ya, Masya Allah. Ya minimal ibu kalau tidak seperti Imam Syafi'i, seperti inilah seperti Abu Qatadah tuh Bu, 30 kali hatam. Ya, nggak mungkin kita bisa hebat bersama Al-Quran kalau tidak mulai pendekatan di bulan Rajab, di bulan ini. Itulah yang disebut dengan perkuat kebersamaan kita dengan Allah, agar nanti kita betul-betul mesra bersama Allah di bulan Ramadan. Nah ini ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Saya pengen lama Bu, tetapi karena waktu sudah sangat tidak memungkinkan terela ya. Sudah mau 10:30. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Pusdai, Jawa Barat, saya Aufa Zakia bersama kru Taufik, Yogi, Dava, Cynthia Naila, Sauki Faza, dan Rizky Gio melaporkan untuk Anda. Saya pamit undur diri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.